Arif Darmawan Putra. Saya guru SMA 4 mata pelajaran matematika. Ya Pak, kalau boleh tahu ya Pak, biasanya itu dalam kondisi apa ya teknologi pendidikan itu digunakan dalam sekolah Bapak SMA Negeri 4 Purwokerto? Teknologi pendidikan digunakan pada saat anak itu udah merasa jenuh belajar. Misalkan sekarang banyak anak-anak model-model variasi pembelajaran. Misalkan ketika saya mengajar dengan metode ceramah, anak boring, anak tidak senang menggunakan metode lain. Misalkan saja ketika kita adakan ice breaking sekarang kan seringnya ada senam Indonesia Pintar, terus ada game-game yang menarik, terus mungkin dilandasi dengan variasi-variasi teknologi pendidikan. Misalkan kayak semua mapel itu bisa menggunakan kayak Quizzes, kayak Kahoot, dan berbagai aplikasi lain yang membuat happy anak dalam pembelajaran. Apalagi saya belajar matematika itu istilah anak udah jenuh dulu ya melihat angka. Nanti Mas dan Mbak merasakan ketika ngajar itu anaknya nggak mudeng-mudeng, itu bagaimana cari metode berbagai macam teknologi. Misalkan di buku-buku dengan metode ini anak tidak paham, mungkin cari metode lain. Misalkan sederhana, saya ketika mengajarkan materi trigonometri, kan materi yang ini lagi booming, materi yang sangat sulit, bahkan anak itu jenuh. Nah, dengan kejenuhan itu bagaimana kita menerapkan materi itu biar menarik. Misalkan anak suruh menghafalkan nilai sin konstan 0 sampai 360, 0 sampai 90 ya, itu agak sulit. Saya dengan teknologi pendidikan dengan 5 jari tangan itu bisa digunakan. Materi sin 0, 30, 45, 60, 90, nanti ngikuti arus. Nah, dengan metode lain, misalkan dengan membuat kata-kata singkatan yang mudah diingat oleh siswa, kayak misalkan kayak kimia kan bebek pangan cacing seret banget rasanya. Nah, kan lebih enak dia pandang, jadi anak tidak cenderung menghafalkan tapi memahami konsep. Terus juga ketika kita ke trigonometri itu yang sulit adalah saya membuat sistem dengan singkatan semua sindikat tangannya kosong. Nah, kan semua all the best. Nah, wadah satu itu positif semua. Nah, sindikat wadah 2 berarti sinnya saja positif, kos dengan tangan negatif. Wadah 3 tangannya sinnya negatif, kosnya negatif, tangannya positif. Itu. Nah, itu saya latih terus. Dan ketika minggu kemarin saya melakukan observasi dengan menggunakan ulangan harian ini, saya metode melatih kecepatan otak. Kan trigonometri aneh. Ulangan harian menggunakan metode PowerPoint hyperlink. Dengan waktu per soal itu maksimal 20 detik untuk menjawab. Hanya menjawab soal tanpa cara. Saya terapkan ke 5 kelas, alhamdulillah. Dari 5 kelas yang dapat 100 itu ada sekitar 30 anak dengan metode penerapan dengan metode teknologi itu pertama. Terus dengan materi lain, misalkan yang sulit itu transformasi geometri itu biasanya anak itu kan mungkin panjenengan udah belajar geometri transformasi belum? Nah, kan banyaknya menggunakan metrik ya. Kalau saya enggak, dengan metode transformasi terhadap sumbu X berarti Y-nya yang dilawankan, sumbu Y berarti X-nya yang dilawankan dengan tidak menggunakan metode metrik. Begitu juga rotasi, dilatasi, dan lainnya. Jadi sebenarnya matematika itu pelajaran yang sangat menakutkan, tapi bagaimana kita seorang guru itu harus menerapkan dengan berbagai cara metode, Mas. Banyak sekali metode termasuk perkalian 2x2 atau lainnya gitu, bisa diterapkan dengan metode yang cepat, tidak perlu memakan waktu. Kadang-kadang anak satu soal, aduh ngarep kok sulit banget. Nah, anak kan udah jenuh. Nah, bagaimana kita menerapkan, apalagi dengan sekarang adanya TKA, Mas, Mbak. Dengan adanya TKA kan kemarin TK itu
25 soal itu 50 menit. Berarti kan satu soal sesulit apapun selesai tidak selesai minimal maksimal 2 menit baru selesai. Sesulit apapun. Nah, kita pola anak itu untuk cepat menyelesaikan soal dari berbagai permasalahan yang ada. Mungkin itu dari awal penerapan teknologi banyak, ada dengan digital, ada dengan teori-teori. Kalau saya banyak ke arah kehidupan kita sehari-hari, nggak usah jauh-jauh. Misalkan dimensi 3 kan anak sulit, lihat ruangan, hubungan sini dengan sini, nanti dihilangkan. Banyak penerapannya, tidak harus dengan IT yang menunjang. IT boleh cuma dengan variasi-variasi yang lain. Ya. Terus apakah itu teknologi yang Bapak gunakan itu mungkin ada kendala apa gimana yang Bapak rasakan? Kendala banyak. Contohnya dengan teknologi 5 jari tangan itu ya, saya setiap kali masuk tutup buku. Tutup buku itu saya terapkan dengan 2-3 kali. Saya evaluasi. Tak beri waktu per anak 20 detik untuk berpikir tanpa membuka buku, boleh oret-oret. Ya, pertama anak itu kaget, belum terbiasa. Nah, bawa pertama belum belajar. Pertemuan berikutnya, wah, udah mulai cepat. Saya latih ketiga, tambah cepat. Keempat, tambah cepat. Nah, padahal dengan teknologi itu saya menerapkan materi yang sulitnya luar biasa, tapi dengan materi yang sulit seperti itu, alhamdulillah kemarin 5 kelas itu rata-rata dari 36 anak hampir semua rata-rata kelas itu 60 lebih. Kalau ulang menggunakan kertas yang menggunakan paper itu nyari rata-rata nilai sekelas itu rata-rata mencapai nilai 60 itu beratnya minta ampun. Saya dengan metode itu saya menerapkan dengan baik, itu bisa menumbuhkan anak itu hasilnya lebih bagus. Ini baru saya terapkan ini. Tahun lalu saya pernah mencoba menerapkan materi mungkin ulangan harian itu face to face. Anak datang, saya tanya langsung jawab, saya beri waktu 10 detik. Latihan belajar berpikir cepat. Segala materi bisa, Mas. Yang penting anak dilatih, tapi jangan jadi guru itu jangan istilah lain masuk hari ini ulangan, enggak jadi. Besok ulangan. Ya, terus juga ketika kita mengajar, lihat 1 semester itu materinya segunung jebret. Target boleh, apalagi tekan kurikulum PM ya, pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam itu dengan rincian materi yang cukup abrik, kita ngejar materi boleh, tapi kalau kita ngajar materi anak tidak paham percuma, Mas. Lebih baik kita ngajarnya pelan tapi runtut, yang penting anak tidak paham, anak mendapat hasilnya bisa diterapkan. Jangan istilah kita kadang-kadang kita guru itu istilahnya mengejar materi, kok materi kurang jebret, tapi tidak tahu kondisi anak. Kondisi anak itu kadang-kadang guru muter materi ini disambung gitu. Kadang-kadang saya kalau ngajar gini, misalkan kayak materi trigonometri kita ulas dulu kelas 10, terus ke arah kelas 11. Nah, kelas 10 diulas, kelas 11 bagaimana kita terapkan satu metode ini, misalkan trigonometri materi perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. Nah, saya terangkan paling hanya 30 menit. 30 menit saya terapkan soal, saya beri waktu 30 menit, kita evaluasi refleksi. Ada masalah? Ada. Saya kasih tugasnya tidak usah terlalu banyak karena Mas, paling ya 5, 6, yang penting tidak menjadi siswa karena udah pulang sore. Namun saya beda dengan 6 hari, panjang 5 hari ya, 6 hari sekolah pulang kan jam 1:30, sekarang kan pulang 3:30. Kalau anak itu dikasih beban tugas yang banyak, apalagi sekarang kelas 10 SMA kan nuwun saya 16 mapel, kelas 11 14, kelas 12 14, belum kelas 12 sekarang di momen ada TKA, nanti ada eligible, terus ada lagi nanti UTBK. Wah, pokoknya banyak sekali ujian. Jadi kalau bisa
nggak usah terlalu mengasih anak tugas terlalu banyak. Penerapan saya dalam mengajar, yang penting anak paham. Jadi guru itu yang penting anak itu happy dengan gurunya. Bagaimana anak itu happy dengan gurunya dulu. Masuk kelas disenangi anak itu lebih utama. Tidak harus pintar mas, enggak. Jadi guru itu enggak harus pintar. IP harus 3,7 itu enggak. IP yang penting anak itu bisa melihat kita mengajar anak teman kita bisa merespon. Ketika kita ngajar anak bisa menerapkan itu kita happy. Tapi kalau kita ngejar materi jebret rampung terus ulangan kasihan anak juga pikirannya strong, tidak hanya memikir pelajaran matematika saja ya. Itu kan tadi pertanyaannya untuk kayak penggunaan teknologi di dalam proses pembelajaran di kelas ya Pak. Kemudian ini tuh dari Ibu dosen ada gimana sih teknologi yang digunakan di SMA Negeri 4 Purwokerto dalam pengurusan administrasi sekolah Pak? Ya banyak teknologinya banyak. Salah satunya adalah untuk siswa ya, itu udah menggunakan absen apa itu yang bekerja sama dengan School ID ya, mencoba udah melatih anak untuk menggunakan School ID saat absen. Terus administrasi yang lainnya, pembelajaran tiap guru beda-beda. Saya lihat ada yang menggunakan metode apa dengan Kahoot, kuisis, pembuatan apa itu untuk mapel-mapel beda kan ya. Mapel-mapel beda itu ada yang membuat karikatur, terus ada pelajaran seni yang nanti menyelenggarakan pagelaran, terus kayak pelajaran sejarah itu ada sosial drama, dan pelajaran PPKN biasa membuat poster tentang masalah-masalah tentang PPKN. Terus BI itu sosial drama, terus sejarah itu membuat kayak pameran poster nanti ditempelkan model-model gelar karya gitu, gelar karya pameran gitu, berbagai mapel. Terus untuk pengadministrasian sekolah ya intinya masih seperti biasa. SMA 4 dengan perubahan-perubahan yang saat ini masih banyak ke arah yang mengikuti perkembangan zaman sih dengan teknologi tadi. Kemarin udah mencoba absen menggunakan School ID, tapi kan anak kadang-kadang semua itu kan kayak saya absen kan sekarang menggunakan aplikasi Sinaga ya, karena sudah ASN. Jadi kalau anak itu menggunakan School ID, saya nyoba menerapkan absen pembelajaran menggunakan School ID sekelas. Saya udah punya school, mau apa HP saya nggak kuat memorinya. Nah itu, jadi mau menerapkan dengan teknologi secanggih apapun, semua harus mengkondisikan kondisi anak yang ada di sekolah. Apalagi mau pakai teknologi secanggih apapun di sekolah, semua harus melihat kondisi anak sekarang. Kalau teknologi makin canggih pembelajaran, mungkin kalau bisa diterapkan mungkin di Nuwun Sewu ya, kayak sekolah-sekolah swasta kayak SMA Al Irsyad, Telkom itu nggak bisa, soalnya dia bayar masuknya. Kalau negeri Nuwun Sewu, negeri sekarang kan tidak boleh pungutan apa mbak. Satu, SPP tidak boleh, uang gedung apalagi, jual LKS aja nggak boleh mbak. Jadi buku aja pinjam perpustakaan dan nanti harus dikembalikan lagi. Contoh saja saat asas, mau asas HP-nya nggak punya HP pak, kita pinjami HP-nya nggak ada, pakai HP paketan sekolah kan sinyalnya bermasalah. Nah semua kondisi melihat kondisi anaknya. Kemarin udah saya coba dengan School ID di kelas, dari 36 itu yang bisa hanya 60-70%. Nah 30% orang bisa menggunakan School ID. Bagaimana? Apa mau diterapkan absen tiap hari seperti itu? Ya kasihan anak-anak yang punya kondisi orang tua yang penghasilannya pas-pasan kayak gitu. Jadi menyesuaikan semua kondisi yang ada di sekolah. Dan bisa kita mencat semua teknologi yang perlu kita terapkan, tapi kondisi menyesuaikan keadaan sekolah itu terjadi. Di rata-rata kami di SMA A, B, C, misalnya di A bisa, di B bisa, di C nggak bisa. Kenapa? Lihat kondisi sekolah, bagaimana siswanya,
kalau diterapkan bagaimana? Ada yang loh sana bisa kenapa sini? Mas, enggak. Semua harus yang terjadi di lapangan sekarang anak sekarang seperti itu. Jadi kita tidak bisa apa harus strong, harus dengan teknologi yang canggih. Jadi semua pendidikan. Misalnya saya pembelajar, Pak saya nggak bisa, ya udah nggak bisa sembako bertiga gitu kan, tidak bisa menjat. Makanya saya kalau ulangan ya pengen pakai teknologi yang canggih, ya lihat kondisi anak di kelas. Kalau bisa ya ayo kita menggunakan aplikasi yang bagus. Saya pernah menggunakan program exam browser, pernah ikut itu AMDK dulu. Oh iya pernah Ya. Pak, iya. Saya pernah menggunakan exam browser ulangan harian tekan HP ini Pak 100 MB Pak, ya nggak sanggup. Ya udah, wis kota saya memorinya kecil Pak. Ya wis, kalau saya kan lumayan memorinya, tapi kan anak lihat. Saya mencoba menerapkan, mau ulangan exam browser jangan Pak, saya nggak bisa ikut. Nah oh ya sudah, saya melihat kondisi dulu yang pernah ikut AMBK menginstalkan exam browser ya, Iya. itu kan tidak bisa membuka layar, tapi kan harus download aplikasi di HP. Kalau enggak nggak bisa makan, nggak bisa pakai link, harus punya exam browser dulu 100 MB. Ya cuma melihat kondisi anak. Teknologi apa yang membantu produktivitas guru atau siswa, terus gimana cara penggunaannya, terus manfaat apa yang paling terasa, kayak School ID gitu. School ID ya, School ID itu sangat membantu guru dalam mengajar. Satu, bisa menjadwalkan di HP. Terus kalau nggak hafal jadwal bisa lihat di HP. Bisa absen lewat ini, bisa mengasih materi lewat ini juga. Semuanya bisa. School ID atau Git. Saya pakai School ID dan Google Classroom. Dua. Kalau School ID itu absen, tapi kan anak harus download ya. Kalau GCR itu kan tidak harus download, nggak apa-apa ya. Yang penting punya punya kodenya, kita tinggal masuk aja bisa. Kan pakai Gmail bisa GCR. Kalau saya dua mbak, pakai School ID. Cuma School ID itu tidak dominan. Kalau saya sekarang guru banyak menggunakan model School ID dan GCR, tak lihat. Dan uniknya nanti monggo bisa dipraktekkan jadi guru. Kalau menggunakan GCR, kita mau keluar kota tinggal jadwal minggu depan, tinggal jadwalkan di sini udah. Tugas di sini udah bisa. Nanti misalnya ditutup jam berapa tutup, jurnal harian bisa dilihat GCR. Kita nggak butuh namanya buku jurnal gitu. Itu bisa, jadwal, materi, ulangan harian bisa. Saya walaupun udah luring, tetap namanya materi saya taruh di GCR. Jadi anak kapanpun bisa. Kalau video gimana Pak di GCR? Boleh video, tapi saya tidak munggah videonya loh Mbak. Tapi saya pakai linknya yang jadi anak itu tidak download video tapi membuka YouTube saya itu loh. Ini loh, jadi tidak memakan HP. School ID dan GCR. Yang sering GCR itu sekarang banyak guru-guru menerapkan kegiatan banyak pakai kegiatan banyak GCR ya, GCR. Kalau boleh tahu ya Pak, mau nanya misal kalau kayak pendataan siswa sama guru, kayak data-data identitas siswa gitu kan, dari misal kelas 10 sampai kelas 12 itu pakai apa gitu? Aplikasi Dapodik namanya, Dapodik langsung. Dapodik nanti sinkron, Dapodik terus jadi sinkronkan guru terus siswa dengan Dapodik. Nanti yang operator sekolah. Iya jelas. Dapodik kalau di Kemenak kan namanya Simpatika, Emis. Nah kalau di Emis kan, kalau di negeri SMA itu pakainya Dapodik. Berarti itu unit yang ngurus itu Operator sekolah jelas. Itu operator dari guru, siswa, tenaga pendidikan itu semua dari kami. Terus kayak buat pengolahan nilai di rapot gitu tuh Pakainya Eraport. rapot.
rapot nanti tinggal, dan pakai rapot itu juga nanti bisa mengolah nilai, bisa melihat nilai semester sebelumnya itu sudah bisa. Jadi kita tidak perlu menggunakan ngeprint leger lagi, udah kelihatan nanti. Misalkan matematika si A semester 1 ini udah kelihatan di rapot, kan kita mengikuti semester itu tinggal lihat nilai semester 1 naik apa turun, kita bisa langsung lihat, dan nanti bisa di download sendiri jadinya PDF. Dan itu rapot menggunakan username dan password guru masing-masing. Yang bisa membuka hanya guru dan operator. Siswa belum, hanya guru dan operator. Kalau untuk kayak penerimaan peserta didik baru itu sistemnya kayak gimana? Ya kita ngikut dari provinsi mbak, jelas. Itu aplikasi semua dari provinsi. Kita tinggal menerima saja aplikasi dari sana, kita simulasikan. Biasanya kemarin itu ada aplikasi dari sana, kita simulasikan dulu ke kelas 10, 11 caranya. Nanti kita dari tim kesiswaan dia door to door ke sekolah negeri yang kelas 9 lah, untuk mencoba aplikasi itu ketika untuk mendaftar. Semua aplikasi dari provinsi. Kalau Kemenak kan enggak, kayak MAN 1, MAN 2 kan masih menggunakan aplikasi sendiri ya, bisa. Dan itu kalau di SMA negeri, SMK negeri itu khususnya negeri loh ya, kuota maksimal sekelas tidak boleh melebihi maksimal 36. Nggak boleh 37 itu sudah tidak memenuhi syarat, maksimal 36. Kalau misalnya SMA 4 udah jumlah siswa 360, ada siswa mau pindah ke sekolah udah tidak bisa. Kalau dipaksakan sistem dapodik tidak mau merespon dan akan bermasalah. Kalau salah satu memaksakan masuk, nanti seangkatan bermasalah semua untuk data eligible. Terus kayak untuk buat administrasi keuangannya itu kan itu yang ngurus kayak di bagian tata usaha. Bos sama POP itu bagian tata usaha yang ngurus. Itu kalau boleh tahu kayak teknologi yang digunakan itu apa ya Pak? Kayak itu bos tadi apa? Ya, bos sama POP. Ya, apa Siprah namanya? Siprah. SIPLAH, Siprah. Tapi saya nggak pernah ngurusi itu, jadi saya ditanya dalamnya tidak tahu ya. Soalnya saya tidak ngurusi itu, jadi saya tanya dalam itu nggak tahu. Pokoknya saya cuma kalau ada, misalnya saya kan alhamdulillah saya dipercaya di bagian kurikulum. Jadi ketika saya disuruh membuat RKKS ya, ini bagian kurikulum segini, membuat di manage kegiatannya dalam setahun pokoknya dianggarkan misalkan x, saya tidak mau menyebutkan namanya. Nah, dianggarkan itu nanti disetorkan ke bos atau BOP. Nah, nanti dari bos BOP bagaimana? Ini harusnya tidak bisa, harus dikurangi masuk ke sini gitu loh. Nanti disiprahkan, disetorkan ke bagian provinsi. Nanti kalau ada revisi lagi. Misalkan tiap bagiannya kan di SMA itu ada 4 bagian, humas, kesiswaan, kurikulum, takpras. Dari masing-masing bidang itu dibagi menjadi beberapa bagian, terus dijatah setahun itu dikasih dana berapa oleh bos sama BOP untuk digunakan kegiatan-kegiatannya. Sekarang kan udah ada yang pakai PowerPoint ya Pak? PowerPoint apa? Buat menerangkan materi. Sekarang jangan PowerPoint, AI saja sudah bisa membuat dengan AI dengan cepat. 5 detik aja selesai membuat apa saja bisa menggunakan AI sekarang, atau Canva dengan PowerPoint. Jadi sekarang saya menjelaskan udah dapat model PowerPointan, kecuali ulangan sih masih. Saya seringnya menggunakan Canva terus. Bahkan saya kadang-kadang menerapkan menggunakan AI, Gemini gitu juga. Tapi itu untuk membantu siswa saja misalkan. PowerPoint udah jarang saya pakai. Canva saya pengen. Makanya PowerPoint itu desain gambarnya kan dia anak kurang menarik loh. Kalau Canva kan udah bagus-bagus tampilannya gitu. Untuk teknologi udah semua saya terangkan tentang teknologi pembelajaran itu masing-masing guru berbeda-beda.
Terus untuk administrasi ini sekolah lagi menerapkan seperti IT, cuma belum bisa menjalankan sesuai yang diinginkan karena kondisi anak. Terus tentang pengadministrasian, semua itu pengadministrasian sekolah itu diurus oleh dapodik sekolah, itu jelas gitu. Siswa guru, terus untuk anggaran semuanya lewat Hipra, nanti dianggarkan oleh BUP dan BOS. Masing-masing bidang itu ada 4 bidang itu semua, jadi yang ngurusin budgetnya. Terus ya teknologi mantap ya, saya kira ya itu sementara.